Oke teman-teman, hari ini Mbak Ica mau buat challenge ya. Dan Mbak Ica challenge hari ini makanan serba putih ya teman-teman. Di sini Mbak Ica udah siapkan es kelapa. Di sini ada roti tawar, di sini ada sayur tahu dan kubis, di sini ada buah bir, di sini ada telur rebus, dan di sini ada nasi putih. Ini adalah salah satu challenge Mbak Ica ya, serba warna putih. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ica Kumala. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Amin 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 ya robbal alamin. Jangan lupa bahagia dan selalu tetap bersyukur ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang ada di judul atas. Nah, Mbak Ica di sini mau buat challenge ya. Mbak Ica ditantang itu hari sama salah satu teman Mbak Ica, katanya suruh buat challenge warna makanan warna putih katanya. Dan Mbak Ica kebetulan tadi buat itu beli ke kedai itu agak bingung ya teman-teman, masak apa, makan apa gitu. Nah jadi Mbak Ica tadi singgah di kedai dan Mbak Ica beli kelapa ya. Mbak Ica memutuskan buat es kelapa, dan di sini ada roti tawar, di sini ada telur direbus ya teman-teman, nggak ada kuning-kuningnya. Dan di sini Mbak Ica siapkan buah bir berbutiran putih. Dan ini di sini ada nasi putih dan sayurnya itu Mbak Ica buat sawi ya, dan juga tahu putih. Dan di sini Mbak Ica nggak cabai ya, nggak kasih apa-apa, cuman Mbak Ica kasih garam, gula, sama lada bubuk dan juga kaldu bubuk gitu aja. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum makan kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin alhamdulillahirobbilalamin. Yang belum makan mari makan yuk lama yus. Semoga yang melihat video ini ya puas hati ya, yang membuat Mbak Ica suruh buat challenge di sini. Semoga puas hati. Tapi sederhana saja ya teman-teman, sebab Mbak Ica adanya seperti ini. Semua serba putih, dan Mbak Ica buat juga jilbabnya warna putih. Coba try ya. Bismillah. Ini seger banget. Mbak Ica nggak kasih gula, nggak kasih apa-apa. Ini original dari air kelapanya sendiri. Ada roti tawar. Dan Mbak Ica juga ditantang sama adik Mbak Ica suruh makan buat challenge makanan serba hitam ataupun serba merah, kalau tak serba kuning. Mbak Ica insya Allah kapan-kapan Mbak Ica mau buat ya teman-teman. Semoga Mbak Ica bisa mencari makanan yang seperti adik Mbak Ica minta.
Ada juga yang bilang kayak gini, tolong buat cara tutorial membuat mie up jadul katanya. Mbak Ica sebenarnya nggak bisa bermie up ya teman-teman, tapi insya Allah nanti kapan-kapan Mbak Ica mau buat ya, buat teman-teman semuanya. Mie up jadul susah. Ini satu lagi, ada yang bilang jangan makan terus katanya, vlognya sekali-kali buat tutorial cara membuat jilbab segitiga ataupun segi empat ataupun jilbab panjang. Oke, karena mungkin ngelihat Mbak Ica setiap hari pakai tudungnya seperti ini ya teman-teman, jadi mungkin bosen melihatnya. Jadi mungkin insya Allah kapan-kapan Mbak Ica akan buat tutorial pakai jilbab ya Mbak Ica, karena simple kalau seperti ini pakainya, jadi ya segini ya cepet lagi, jadi enaknya kayak gini ya teman-teman. Roti sudah habis. Nanti makan nasi ya. Dan ini lauknya telur saja. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman Mbak Ica ucapin banyak terima kasih atas saran-sarannya ya teman-teman. Mbak Ica akan baca insya Allah. Jadi Mbak Ica akan saring semuanya, apa permintaan teman-teman semua insya Allah. Kalau Mbak Ica sempat dan Mbak Ica bisa, insya Allah Mbak Ica akan buat teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan buat beri sarannya. Terima kasih buat masukannya teman-teman. Saya punya kawan ini, dia nggak mau komen di tempat Mbak Ica YouTube ini ya teman, tapi dia komennya tuh selalu di pribadi, handphone pribadi ya teman. Jadi kadang di sini tak ada, tapi pribadi itu selalu WhatsApp. Mbak Ica selalu begini gitu ya. Jadi ya insya Allah.
Kadang kan ada juga ya teman-teman, ada orang yang nggak suka, ada yang suka gitu ya dengan video kita, apalagi dengan video Mbak Eja itu sangat sederhana, dengan apa adanya saja ya teman-teman. Terkadang ada yang suka gitu ya, ayo Bu kita buat ini, kita masak ini, cuma kita makan bareng-bareng, ayo gitu teman-teman. Tapi kadang ada yang komen yang nggak suka, yang begini-begitu ya, alhamdulillah gitu Mbak Eja tetap bersyukur ya teman-teman, karena ini hiburan gitu ya, mengisi di saat lagi boring, lagi apa, inilah kerjaan Mbak Eja. Kalau nggak ada kerja, Mbak Eja menyempatkan waktu selalu untuk menghibur teman-teman, walaupun sederhana, walaupun ya mungkin di hati teman-teman cuma seperti ini, tapi insya Allah Mbak Eja akan tetap fokus membuat video, walaupun diterima atau enggaknya, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus dan lebih baik gitu ya. Sok cantik, sok iya, sok pandai, sok begini, sok begitu ya katanya kan teman-teman. Udah tua begini-begini ya, tapi karena apa Mbak Eja itu buat seperti ini, istilahnya buat kenang-kenangan lah. Nanti kalau sumpahnya Mbak Eja udah nggak ada di Malaysia, nggak ada di mana, terus Mbak Eja itu kayaknya ada momen-momen yang yang bisa dilihat nantinya gitu ya, kenang-kenangan gitu ya. Jadi memang dari dulu Mbak Eja itu suka live di Facebook apa dulu sebelum ini kan Mbak Eja selalu live. Mbak Eja pikir lagi, Mbak Eja buka seperti ini gitu. Itu pun ada dukungan dari keluarga juga serta ponak-ponakan gitu ya. Jadi sudahlah Mbak Eja mencoba dan mencoba terus gitu. Sebetulnya Mbak Eja itu kurang suka telur udah direbus ya teman-teman, tapi Mbak Eja karena dikasih tantangan seperti ini, Mbak Eja pasti akan mencobanya. Kalau rebus itu nggak ada rasanya teman-teman. Habis teman-teman,
tinggal buah pirnya ya, sama ini masih ada. Mbak Eja itu sebetulnya masih bermula, tapi setiap meminta dukungan dari semua, terkadang Mbak Eja dicemooh, diolok-olok, dan diberikan komentar-komentar yang nggak baik, jawaban dan komentarnya. Tapi dia pun balasannya bukan di sini ya teman-teman, balasannya itu di setiap Mbak Eja share di Facebook, Messenger, ataupun di WhatsApp. Tapi sebetulnya kadang Mbak Eja itu udah males, udah gimana gitu. Tapi di posisi lain Mbak Eja juga ada yang menyemangatkan supaya harus tetap terus semangat, terus berjuang, dan terus maju. Dari situlah Mbak Eja terkadang di saat Mbak Eja lagi terpuruk, alhamdulillah ada orang di belakang yang selalu mensupport atau mendukung Mbak Eja. Makanya Mbak Eja sampai sekarang ini tetap bertahan. Mudah-mudahan untuk kedepannya akan terus bertahan ya teman-teman, walaupun banyak yang nggak suka ya teman-teman. Tapi alhamdulillah Mbak Eja tetap, insya Allah tetap semangat, tetap ikhlas gitu ya, walaupun banyak orang yang nggak suka. Harus coba introspeksi diri, di mana kesalahan dan di mana kekurangannya ya teman-teman. Makanya setiap Mbak Eja sehabis Mbak Eja habis buat video, Mbak Eja selalu minta maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan membuat video, karena Mbak Eja selalu melihat komen-komen itu terkadang menyakitkan. Tapi di posisi lain Mbak Eja juga harus berjuang gitu ya. Jadi Mbak Eja tetap semangat, insya Allah. Mbak Eja yakin mau sukses itu harus banyak cobaan. Mau sukses itu kita harus bekerja. Mau sukses itu kita harus yakin dan harus semangat, kuat, sabar, menerima cobaan. Itu prinsip Mbak Eja.
Yang penting kita harus tetap berikhtiar, jangan lupa berdoa dan berusaha. Itu aja. Terkadang juga Mbak Ica pun dibanding-bandingkan dengan yang sudah sukses-sukses ya teman-teman. Terkadang Mbak Ica pun ketawa dan lucu. Yang bermula, namanya kita masih bermula, masih belajar dari awal, dari nol, yang nggak tahu apa-apa gitu ya teman, yang nggak sekolah, yang nggak ada berpendidikan gitu ya teman. Tapi Mbak Ica tetap semangat, gimana caranya belajar sendiri Mbak Ica. Tapi sakitnya kalau selalu dibanding-bandingkan dengan yang sudah sukses, apalagi kalau tengok YouTube yang orang-orang yang udah sukses, apalagi kayak artis-artis. Ya kayak mana ya, namanya kita lagi belajar ya teman-teman, lagi meraih dengan seperti ini aja Mbak Ica udah sangat syukur, sangat senang, sangat gembira ya teman-teman. Karena Mbak Ica itu jujur, Mbak Ica itu nggak sekolah, nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, tapi Mbak Ica itu melihat salah satu waktu itu Mbak Ica itu ya sambil cerita ya teman-teman. Makanya waktu lockdown PKP corona ya teman-teman, nggak ada kerjaan, waktu itu down 1 bulan apa berapa tuh nggak ada kerja ya teman-teman. Jadi Mbak Ica selalu nonton vlog. Jadi saya itu nggak paham namanya YouTube dulu, itu nggak ngerti, nggak paham. Jadi Mbak Ica ngeliat salah satu, pas pertama kali Mbak Ica lihat itu vlognya Mak Damis. Mak Damis itu keluarga dari ada salah satu anaknya yang namanya siapa sih, dalam keluarganya itu ada Intan itu calon besan anaknya tuh, terus Zainal apa sebelah anaknya itu. Saya Mbak Ica itu tengok semua tuh ya teman-teman. Dari situ kenapa ini orang seperti ini aja, orang yang udah tua aja udah pandai dan bisa, kenapa yang masih muda nggak bisa gitu, gimana caranya, apa sih yang bisa membuat kok bisa dia ada di sini gitu di YouTube ini. Jadi Mbak Ica tanya-tanya sama kawannya, ini namanya YouTube gini gimana caranya, tapi dia nggak ngajari sebab sama-sama nggak tahu ya teman-teman. Jadi pas itu Mbak Ica tanya sama ponaan Mbak Ica lah, salah satu ponaan yang ada di Indonesia. Dia bilang, aku bilang YouTube itu apa ini kok bisa begini. Terus dia pertama kali ngajarkan, katanya suruh cari tutorial cara membuat YouTube gitu. Jadi Mbak Ica tengok karena nggak ada kerjaannya. Pas itu Mbak Ica nggak ada handphone jelek ya, penting handphone tuh handphone sangat jelek lah teman-teman, Lenovo. Lepas itu saya cakap sama bos saya, gimana kalau aku buat YouTube, diketawain teman-teman. Dan dia bilang kayak gini, YouTube itu ada pakarnya. YouTube itu orang yang bersekolah, sekolah tinggi, orang berkelas, orang yang berpendidikan, yang pintar. Lalu katanya, kau apa pendidikanmu, kerjaanmu cuman apa, kok mau jadi YouTube, katanya mau buka YouTube dari mana. Dari situ Mbak Ica
rasa sakit hati ya teman-teman. Seperti kita baca diam aja lah dalam hati, Masya Allah, begitu rendahnya dengan orang-orang. Kalau kita memang nggak sekolah, nggak apa, itu memang betul-betul direndahkan ya teman-teman. Tapi Mbak Ica tetap dengan rasa sakit hati, terus ada masukan dari ponakan Mbak Ica, jadi Mbak Ica selalu tengok tutorial itu. Dari situlah Mbak Ica belajar. Akhirnya setiap ini Mbak Ica buat, terus mungkin bos Mbak Ica udah lihat aku udah gimana semangat, bagaimana akhirnya Mbak Ica dibelikan handphone. Alhamdulillah, walaupun nggak bagus ya teman-teman, tapi bisa buat ngedit, buat ngapa-ngapa udah bisa. Dari situ Mbak Ica bisa pertama ambil video teman-teman. Kata ponakan Mbak Ica itu salah, harus begini harus begitu. Sudah capek-capek Mbak Ica buat vlog, salah harus begini begitu. Tapi Mbak Ica tetap semangat, karena Mbak Ica saking nggak ada kerja ya teman-teman. Mencari kerja di sini sebetulnya agak banyak gitu ya teman-teman waktu itu. Tapi karena nggak bisa keluar, lockdown, jadi nggak bisa lah, jadi adanya di rumah. Akhirnya belajar buat ini. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan alhamdulillah sampai setiap sekarang nanya sama siapapun udah nggak mau ngasih tahu. Jadi jalan keluar Mbak Ica itu harus pandai sendiri. Alhamdulillah, wasyukurillah, walaupun jelek-jelek kayak gini ya teman-teman, ini adalah hasil karya Mbak Ica sendiri, hasil karya orang yang nggak sekolah, orang yang nggak berpendidikan, orang-orang yang bukan siapa-siapa gitu ya teman-teman. Alhamdulillah Mbak Ica bisa, insya Allah kedepannya Mbak Ica akan buat yang lebih baik gitu ya teman-teman. Sakitnya lagi, kalau Mbak Ica selalu nge-share, ada yang bilang, kalau kamu mau dibutuh di subscribe, kasih saya 1 juta katanya. Kalau mau di subscribe, kasih saya dulu, kirimi dulu pulsa katanya. Terkadang kayaknya seolah-olah kayak mana ya teman-teman, merasa terhina ya teman-teman sebetulnya. Tapi mudah-mudahan Allah menjawab semua jernih payah Mbak Ica ya, untuk mengangkat derajatnya keluarga Mbak Ica supaya nggak diinjak-injak. Satu, yang kedua, Mbak Ica itu kepingin sekali membangkitkan nama kampung Mbak Ica ya. Tapi udahlah, Mbak Ica sampai nggak bisa mendung. Bagi Mbak Ica ini sangat perjuangan yang sangat memang wah gitu ya teman-teman. Semoga dengan video ini teman-teman juga bisa buat teman-teman yang sudah sukses, mudah-mudahan tambah sukses.
Dan yang belum buat channel, semoga cepat buka ya, karena sebenarnya kadang senang gitu ya teman-teman, jadi semangat gitu ya. Yang tadinya cuma masak gitu aja, sekarang ada selingannya, harus buat gambar begini gitu, jadi ada kesibukannya teman-teman. Masalah nanti diterima atau tidaknya, yang penting kita sudah berusaha ya teman-teman. Itu saja Mbak Ica. Tengok teman-teman, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat, habis juga sampai teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Mbak Ica minta maaf karena Mbak Ica terlalu ini, langsung Mbak Ica sampai kayak curhat ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini saja video dari Mbak Ica ya. Terima kasih atas support dan dukungannya teman-teman semuanya. Apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan ataupun ucapan-ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman, Mbak Ica minta maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam ya Mbak ya teman-teman. Apabila video Mbak Ica selalu nongol di beranda teman-teman, yang kalau nggak suka minta maaf, tolong di skip aja ya teman-teman. Dan mungkin ini saja ya, pokoknya Mbak Ica minta maaf yang sebesar-besarnya apabila kurang berkenan di hati teman-teman vlog Mbak Ica ya, minta maaf sama sekali. Oke teman-teman, Mbak Ica akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga terhibur ya teman-teman. Jumpa lagi di next video, bye.